Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Prasetyo Nur Said, NIM 58. Kali ini akan mempresentasikan belajar bersama teman-teman nih seputar dunia perkembangan masa remaja. Kalau kemarin kita membahas tentang perkembangan masa remaja awal, saat ini kita akan membahas tentang perkembangan masa remaja tengah atau the middle adolescent. Kemarin juga sempat disinggung nih tentang definisi dari remaja itu, yaitu intinya tentang masa transisi yang menjembatani antara masa anak-anak dan masa dewasa. Nah, mungkin teman-teman juga akan mulai memahami juga dari bahasan materi ini bahwa masa perkembangan remaja tengah dengan masa perkembangan masa remaja awal ataupun akhir itu hampir-hampir mirip, hanya saja mungkin lebih matang dari masa remaja awal. Lalu apa sih ciri-ciri yang membedakan antara masa perkembangan masa remaja tengah dengan masa remaja yang lainnya? Di antaranya yaitu di perkembangan masa remaja tengah, seorang anak perkembangan pubertasnya sudah hampir lengkap dan bahkan hampir matang. Kalau menurut Sarwono tahun 2000, di masa remaja tengah ini juga seorang anak masih sangat membutuhkan temannya dan cenderung untuk pengen diakui oleh teman-teman sebayanya. Di tahap ini juga seorang anak cenderung untuk narsistik, yaitu mencintai dirinya sendiri, bahkan dirinya cenderung ingin berteman kepada teman-temannya yang sama dengan dirinya. Jadi keinget nih sama quotes dari David Elkin tentang pertemanan. Pertemanan di masa anak-anak itu cenderung merupakan sebuah kebetulan, sedangkan pertemanan di masa remaja itu cenderung merupakan pilihan. Maka tidak jarang seorang anak di masa tahap perkembangan masa remaja tengah ini pun ketika dirinya suka bermain sepak bola, dirinya juga akan mencari teman-temannya yang suka sepak bola. Si Johnny suka memancing, cenderung dirinya juga akan berteman dengan teman-temannya yang suka juga tentang memancing. Hanya saja untuk anak perkembangan masa remaja tengah ini cenderung berada di posisi masih kebingungan antara memilih pesimis ataupun optimis, idealis ataupun materialis, dan masih banyak kebingungan lainnya. Maka tidak jarang seorang anak yang masih berada di tahap ini merupakan tahap anak itu sedang mencari jati dirinya. Nah, menariknya di perkembangan masa remaja tengah ini seorang anak juga untuk tingkah lakunya sudah mulai matang, ditandai juga dengan mulai adanya pengendalian dirinya tentang impulsivitas. Jadi ketika seorang anak ini melakukan sesuatu itu sudah mulai berpikir tentang resikonya juga. Itu merupakan ciri-ciri dari perkembangan masa remaja tengah. Nah, selanjutnya apa sih ciri-ciri perkembangan masa remaja tengah ini dari segi kognitifnya? Oke, perkembangan kognitif pada masa remaja tengah itu diantaranya yaitu kurang lebih hampir sama dengan perkembangan masa remaja awal. Kenapa? Karena menurut teori dari Piaget sendiri, tahap terakhir yaitu dalam perkembangan kognitif seorang manusia itu merupakan operasional formal, di mana di situ didefinisikan operasional formal itu merupakan tahapan perkembangan kognitif yang dimulai dari usia 11 tahun hingga ada yang mendefinisikan hingga 15 tahun, ada juga yang mendefinisikan sampai usia dewasa. Nah, kurang lebih jadinya sama ya antara perkembangan kognitif masa usia remaja tengah dengan masa usia remaja awal. Hanya saja mungkin lebih matang. Dalam apa? Dalam hal kemampuan berpikir abstraknya. Jadi berpikirnya sudah tidak hanya konkret lagi, tapi juga abstrak, idealis, dan bahkan dalam pemecahan masalahnya pun sudah mulai logis dan disertai dengan metode-metode tertentu dengan pertimbangan dari pengetahuan dan juga pengalamannya. Nah, yang terakhir nih yang menarik yaitu tentang perkembangan emosional dari si anak di tahap perkembangan masa remaja tengah. Apa saja itu? Anak yang berada di tahap perkembangan masa remaja tengah ini cenderung sudah mulai nyaman dengan bentukan tubuhnya, sudah mulai minim tuh tentang problemnya tentang body image. Menariknya yaitu seorang anak yang berada di perkembangan masa remaja tengah ini cenderung masih mudah dipengaruhi oleh lingkungan pertemanannya dibandingkan dengan lingkungan keluarganya. Nah, maka tidak jarang seorang anak yang berada di masa perkembangan masa remaja tengah ini, lingkungan pertemanan itu sangat penting sekali. Meskipun begitu, perkembangan emosional anak
di masa remaja tengah ini mulai adanya kecenderungan ingin mulai lepas dari ketergantungannya dari orang tua. Nah, jadi dirinya pengen bebas, pengen mulai memerdekakan dirinya untuk mencoba segala sesuatu. Hanya saja si anak mulai mengkritisi nih antara nilai-nilai yang selama ini dianggap oleh keluarganya atau lingkungannya itu baik ataupun buruk. Nah, itu mulai dikritisi. Terlebih lagi apabila lingkungan keluarganya menanamkan suatu nilai-nilai yang alasannya masih dirasa oleh diri si anak itu masih kurang masuk akal. Nah, maka cenderung akan ditolak oleh anak di usia remaja masa tengah itu sendiri. Namun, ini bisa kita antisipasi pastinya dengan mengajak anak-anak yang berada di usia masa remaja tengah ini untuk terus belajar, terus berupaya menjaga lingkungannya dan membangun pengalaman-pengalaman menariknya agar terarah dengan perkembangan yang lebih positif. Karena menurut Harry Ford, seseorang yang berhenti belajar adalah orang usia lanjut meskipun dirinya berumur atau berusia remaja. Sedangkan orang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi orang pemuda. Demikian materi yang dapat saya sampaikan seputar perkembangan masa remaja tengah. Semoga bermanfaat. Saya Teguh Prasetya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.